Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Dewi Fitrianta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep Lean Sigma dan integrasinya dengan Six Sigma. Definisi Lean. Lean dapat didefinisikan sebagai suatu pendekatan sistemik dan sistematik untuk mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan atau aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai tambah melalui peningkatan terus-menerus secara radikal dengan cara mengalirkan produk dan informasi menggunakan sistem tarik dari pelanggan internal dan eksternal untuk mengejar keunggulan dan kesempurnaan. Lean ini berfokus pada identifikasi dan eliminasi aktivitas-aktivitas tidak bernilai tambah dalam desain, produksi, atau operasi, dan supply client management yang berkaitan langsung dengan pelanggan. Oke, next, Six Sigma. Six Sigma adalah sebagai metode untuk meningkatkan proses bisnis yang bertujuan untuk menemukan dan mengurangi faktor penyebab afrek dan kesalahan, untuk meningkatkan produktivitas, untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif, dan untuk mendapatkan pengembalian investasi yang lebih baik dalam hal produksi dan layanan. Six Sigma suatu metode atau teknik kontrol dan peningkatan suatu kualitas yang telah digunakan oleh Motorola sejak tahun 1986. Menurut banyak ahli, manajemen metode Six Sigma yang dilakukan oleh Motorola dapat diterima oleh dunia industri secara luas karena banyak manajemen industri merasa gagal dalam peningkatan kualitas ke tingkat kegagalan nol. Oke, next. Kelebihan atau keunggulan yang dimiliki Lean Six Sigma dibanding metode lain. Yang pertama, Lean Six Sigma jauh lebih rinci daripada metode analisis berdasarkan statistik. Lean Six Sigma dapat diterapkan di bidang usaha apa saja, mulai dari perencanaan strategi sampai operasional hingga pelayanan pelanggan dan maksimalisasi motivasi atau usaha. Yang kedua, Lean Six Sigma sangat berpotensi diterapkan pada bidang jasa atau non-manufaktur di samping lingkungan teknikal. Misalnya seperti bidang manajemen, keuangan, pelayanan pelanggan, pemasaran, logistik, teknologi informasi, dan sebagainya. Yang ketiga, dengan Lean Six Sigma dapat dipahami sistem dan variabel mana yang dapat dimonitor dan direspon balik dengan cepat. Yang keempat, Lean Six Sigma sifatnya tidak statis. Bila kebutuhan pelanggan berubah, kinerja Sigma akan berubah. Jadi, jika dikaitkan di dunia pendidikan, Six Sigma sebagai metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan mutu. Six Sigma merupakan suatu langkah konkret yang dapat digunakan sebagai alat dengan memfasilitasi untuk menganalisis data secara statistik ataupun yang lain. Juga dapat diartikan bahwa Six Sigma merupakan alat untuk perbaikan yang dirancang dalam serangkaian kegiatan atau program untuk mencapai standar yang diinginkan. Hal ini didasarkan pada prinsip dan teori dari Deming, Juran, Seward, dan Ishikawa. Proses implementasi Six Sigma dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan untuk tujuan dan target peningkatan mutu. Ketika proses jalannya Six Sigma dimulai, analisis keuangan juga harus direncanakan dengan mengukur efektivitas besarnya biaya yang dikeluarkan dengan target capaian. Six Sigma digunakan untuk membantu perusahaan meminimalisir kegagalan, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Six Sigma dapat berhasil bergantung pada kekuatan pemimpin. Implementasi yang terstruktur dan dukungan pemimpin akan sangat penting guna keberhasilan Six Sigma. Ada beberapa prinsip Six Sigma yang dikemukakan oleh Schwartz dan Sutherland 2007, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keselarasan proses dan kebutuhan pelanggan dengan tujuan strategi perusahaan. Yang kedua, mengidentifikasi tujuan utama program, sumber daya yang dibutuhkan, rencana pemecahan masalah. Yang ketiga, menciptakan standar pengukuran. Dan keempat, mengadakan pelatihan, pemberdayaan anggota organisasi, dan menetapkan pengembangan tujuan.
Six Sigma pada awalnya dianggap tidak cocok untuk diterapkan di dunia pendidikan. Di lembaga pendidikan tidak memiliki standar yang ditentukan dalam metode Six Sigma, seperti peralatan produksi, input, output, dan inventaris. Begitu pula sebaliknya, pendidikan berkaitan dengan manusia yang sulit diprediksi dan tidak sama dengan produksi. Pendidikan lebih pada pelajaran, kinerja, dan kepuasan peserta didik. Padahal banyak manfaat yang dapat diambil dari penerapan Six Sigma di pendidikan. Pendidikan sendiri memiliki proses berulang yang juga terdapat pada prinsip Six Sigma. Sama halnya dengan Six Sigma, pendidikan berfokus pada kebutuhan dan kepuasan peserta didik. Penyesuaian Six Sigma dengan pendidikan berlaku pada outcomes peserta didik saat berada di persaingan global saat ini yang diwajibkan mencetak peserta didik yang unggul dan memiliki kinerja tinggi. Oleh karena itu, Six Sigma dapat digunakan di lembaga pendidikan guna meningkatkan mutu peserta didik. Tetapi, tidak semua substansi dalam organisasi pendidikan atau lembaga pendidikan dapat diterapkan metode Six Sigma. Ada beberapa substansi yang cocok. Yang pertama, administrasi. Prinsip Six Sigma yang dapat mengurangi atau meminimalisir kesalahan sangat cocok digunakan agar proses administrasi di sekolah tersebut berjalan lancar. Prinsip Six Sigma yang dapat meminimalisir kesalahan tersebut bisa melalui prosedur penerimaan berkas, penggunaan teknologi informasi dalam setiap kegiatan administrasi, kemudahan sertifikasi, penanganan pengeluaran dan pemasukan dana. Yang kedua tuh pendaftaran. Guna meningkatkan antusias dan kepuasan pelanggan peserta didik dalam tahap pendaftaran di sekolah, Six Sigma cocok diterapkan untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kenyamanan, kelancaran, dan kemudahan mendaftar. Dan yang ketiga itu akademik. Dalam bagian ini, Six Sigma dapat berperan aktif untuk meningkatkan kemampuan peserta didik, dimulai dari menciptakan suatu masalah, menentukan prosesnya, memecahkan masalahnya, dan membuat tolak ukur atau standar yang diperlukan untuk penilaian. Manajemen sekolah secara umum yang menerapkan beberapa poin atau indikator dari Six Sigma. Tahap-tahap yang dilalui sekolah dalam penerapan program pembelajaran Teaching Factory dapat dikatakan sudah sesuai prosedur dari metode Six Sigma. Contohnya yaitu mengutamakan kepuasan pelanggan, mengidentifikasi masalah dan menentukan prioritas pengembangan, menetapkan standar pengukuran untuk penilaian keberhasilan program, penggunaan TOTS mutu dengan evaluasi berkelanjutan yang dilakukan oleh kepala sekolah, guru, staf, komite sekolah, dan perusahaan kerjasama untuk bersama-sama menganalisis masalah-masalah yang mungkin timbul saat pelaksanaan. Juga mengembangkan program dengan yang berkaitan dengan peningkatan mutu seperti pengembangan KI atau KD dengan kurikulum, menjalin kerjasama yang baik dengan perusahaan, dan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, dan melakukan pengawasan dan kontrol terhadap masalah yang timbul, sehingga sesegera mungkin ditanggulangi dan direncanakan sebagai bahan evaluasi. Oke, next. Jadi, jika sekolah mampu mengintegrasikan metode Six Sigma ke dalam proses sekolah untuk mencapai mutu peserta didik yang diinginkan, maka dapat dikatakan bahwa sekolah mampu meningkatkan mutu dan benar-benar memperbaiki sistem pendidikan di sekolah. Metode Six Sigma yang mendukung perbaikan sistem pendidikan di sekolah dipandang mampu untuk membentuk sekolah yang berbudaya mutu. Integrasi metode Six Sigma dapat dijadikan pedoman untuk pelaksanaan Teaching Factory guna meningkatkan mutu peserta didik. Oleh karena itu, sekolah perlu melakukan pengembangan dan pembiasaan sebagai langkah awal. Pembiasaan yang dilakukan nanti akan membentuk suatu budaya mutu yang bila dihubungkan dengan mutu, maka budaya mutu ialah pembiasaan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan yang mengarah pada peningkatan mutu. Baik, itulah sedikit penjelasan dari saya tentang konsep Plan Sigma dan integrasinya dengan Six Sigma. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Syukron katsir, semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.